Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Perspektif dan kita lanjutin obrolan kita bareng Bro Giring. Nah, kalau kita boleh balik lagi nih ya, kita bahas tentang pencalonan Bro Giring ini. Nah, kritik apa sih yang pengen disampaikan sama pemerintah saat ini kalau kita lihat dari visi dan misi mereka, apalagi Bro Giring mencanangkan ingin jadi calon presiden? Saya sangat menghormati presiden kita ya Pak Jokowi. Sangat-sangat menghormati. Terakhir kali ketemu sama beliau, saya lihat betapa beliau itu sangat memikirkan bangsa ini agar dapat melewati pandemi COVID-19. Dan di sini saya berkomitmen untuk terus menjadi partner beliau. PSI juga terus berkomitmen untuk menjadi partnernya dari beliau juga. Bila kita akan memberikan kritik, kita lebih prefer memberikan masukan dan saran. Karena di saat-saat seperti ini, kita sebagai satu bangsa besar harusnya bersolidaritas dan jangan cuman berpikir untuk kritik A, B, C, D, E aja. Saatnya kita gotong royong, bro. Ini momentum kita gotong royong. Jadi itu jawaban saya. Oke. Nah, nantinya nih, perubahan apa sih yang pengen Bro Giring bawa ketika dalam memajukan bangsa Indonesia ini? Dan semangat apa nih? Semangat anak mudanya, semangat bagian apa nih? Sekali lagi, bro. Kita di PSI kurang suka dengan kata-kata perubahan. Perbaikan. Kita lebih suka perbaikan. Perbaikan. Okay. Karena perbaikan itu adalah never ending, bro. Never ending. Kita tuh berproses kan. Sebuah negara itu pasti akan terus mengalami proses perbaikan. Bukannya berarti pemerintah sebelumnya adalah pemerintah yang nggak berhasil. Enggak. Tapi perbaikan itu adalah tuntutan zaman kan. Karena teknologinya berkembang terus. Teknologi saja terus memperbaiki teknologi yang lama. Dari handphone yang segede gaban, sekarang ya handphone cuma sekecil gitu dan setipis ini. Itu apa? Perbaikan kan? Iya kan? Oleh karena itu, mental apa yang akan saya bawa adalah mental-mental perbaikan. Bahwa anak muda itu harus terus bermental perbaikan. Perbaikan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk lingkungannya. Jadi, itu sih bos, kalau ditanya ya. Oke. Dan saya juga setuju sih sebenarnya perbaikan gitu ya. Inovasi. Karena kan anak muda bermain di inovasi, karya Iya, gitu. bos. Benar. Contoh paling simpel gini bro. Paling simpel nih. Kita kemarin di teman-teman musik itu masih ngomong tentang regulasi-regulasi yang belum terupdate dengan zaman untuk industri musik ya. Oke. Karena sekarang industri musik kan berubah cepat banget kan. Ada digital streaming platform, contohnya Joox, Spotify dan lainnya. Terus ada sinkronisasi yang kita pakai di TikTok. Atau bagaimana ketika Bro Yuda mau membawakan lagu Laskar Pelangi, itu undang-undangnya apa? Oke. Ya, kita di industri musik sangat menyayangkan bahwa di legislatif tidak ada yang cepat tanggap memperjuangkan itu. Tapi di saat bersamaan saya pribadi di PSI sudah saatnya ada banyak lagi musisi-musisi dan juga pekerja seni yang masuk ke kursi DPR agar bisa membantu regulasi-regulasi ini bisa berjalan lebih cepat. Gitu. Karena tantangan bisnis di zaman sekarang, bisnis itu sudah jauh berlari kemana, tetapi legislatif atau yang membuat regulasi lama sekali membuat undang-undang atau regulasi baru. Oke. Nah, kita balik lagi nih, Bro. Gimana sih sudut pandang atau dari kacamata Bro sendiri ini terkait kondisi Indonesia saat ini nih di bawah kepemimpinan Pak Jokowi? Menurut saya nggak bisa ditanya kayak gitu sih, Bos. Kenapa? Karena balik lagi, Bos. Yang dialami oleh setiap pemimpin negara di dunia di saat ini adalah masa-masa terberat. Tidak ada buku panduannya, tidak ada tidak ada referensinya. Ini semua baru. Jadi lebih baik Bro Yuda nanya ini
5 tahun, 3 tahun lagi lah. Oke, 3 tahun Semua lagi. sudah membaik. Karena jujur aja bro, sekarang bagaimana mempertahankan negara ini menekan angka penularan COVID-19 di saat bersamaan juga tetap pelan-pelan roda ekonomi bisa jalan dan kita bisa keluar dari pandemi ini. Dan nanti ketika 3 tahun lagi berarti 2023 itu kan di mana momentumnya, di mana Pak Jokowi beserta kabinet akan bekerja keras setengah mati untuk jump start lagi ekonomi, jump start lagi pemerintahan, jump start lagi pembangunan dan yang lain. Dan disitulah baru Bro bisa nanya, gimana menurut Bro Giring menaik? Nah itu baru secara fair kita bisa jawab. Oke. Karena kalau sekarang ini masih kondisi-kondisi kritis gitu ya, kita belum dapat hasil apa-apa gitu. Nah, menariknya lagi nih tentang pencalonan Bro Giring ini. Kan ya, Bro Giring juga main sosial media lah pasti. Melihat begitu banyak cibiran warganet. Kita sebenarnya warganet aja ya. Bahkan partai-partai politik tokoh-tokoh masyarakat juga ada yang memberikan cibiran. Gimana sih Bro Giring ini nanggapinnya? Apalagi yang paling terlandmark nih ya. Saya pengalaman berani mencalonkan diri sebagai presiden, saya pernah memimpin sebuah band. Nah, itu sangat di landmark itu. Itu gimana tanggapannya? Ya saya kan jujur bro. Masa saya harus buat-buat? Karena saya jujur, saya memimpin band. Kedua, saya memimpin perusahaan dan juga mencoba membangun industri e-sport. Mungkin bro cuma baca headline-nya aja kali ya. Karena mungkin nggak baca isinya. Karena saya ingat banget jawabnya ada 3 piece itu sih. Dan saya berusaha sejujur mungkin, masa saya harus bohong-bohongin ya kan. Setuju. Dan kalau menurut saya, ketika ada orang yang mencibir itu, pengalaman musisi, sama aja orang itu sedang mencibir kredibilitas dari musisi. Kalau menurut saya ya. Memangnya menjadi seniman atau musisi tidak punya hak atau tidak memiliki kredibilitas untuk memimpin sebuah bangsa atau sebuah perusahaan. Oke. Jadi setiap orang yang mencibir itu menurut saya sama saja mencibir kita yang sudah berprofesi sebagai pekerja seni sih. Seperti menyepelekan kita aja gitu, bahwa kita nggak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Saya yakin bisa. Setuju. Nah, tapi yang menariknya juga saya pernah ngutip satu kata dari Ketua DPP PDIP, yaitu Bapak Ahmad Basarah. Bro Giring ini kalau pengen jadi seorang presiden, itu ditentukan oleh syarat formil dan materi. Nah, menjawab itu, tanggapan itu gimana, Bro? Ya saya sudah baca kan, ya syarat formil dan semuanya gitu kan. Ya aman-aman aja bro. Dan nanti yang paling penting kan salah satunya adalah umur ya, ada batas umur, tidak pernah masuk penjara, habis itu selalu setia sama negara Indonesia, ya kan. Saya juga tidak pernah melakukan tindakan tercela gitu. Ya semua sih aman-aman bro. Dan nanti di tahun 2024 umur saya pas 40 tahun, bahkan lebih 41 tahun. Ya. Aman dong. Iya kan? Oke Bro Giring, tapi kita harus jeda dulu nih, nanti kita lanjutin obrolan kita, oke? Nah, pemirsa, tetaplah bersama kami di Perspektif karena kami akan kembali setelah yang satu ini.